soleh-soleha, semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya, meskipun hari ini kita masih belajar dari rumah. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita di halaman 65 pembelajaran 3. Silahkan dibuka bukunya ya. Oke. Salah satu potensi terbesar bangsa Indonesia adalah dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Nah, dengan jumlah penduduk yang sangat besar, mestinya kita harus mengimbanginya dengan kualitas yang baik. Untuk memahami tentang kepadatan penduduk Indonesia, silahkan amati peta berikut ya. Di sini sudah ada keterangan tentang kepadatan penduduk Indonesia, berapa per orang setiap per kilometer kuadrat. Nah, ada warna hijau terang itu kurang dari 10 orang per kilometer kuadrat. Kemudian ada lagi hijau muda, itu jumlah penduduknya 10 sampai 49 orang per kilometer kuadrat. Kemudian dan seterusnya ya, hingga di kotak yang warna merah itu adalah wilayah yang paling padat penduduknya, yaitu lebih dari 1299 orang per kilometer kuadrat. Nah, di peta ini silahkan diperhatikan wilayah atau daerah mana saja yang paling padat penduduknya dan wilayah apa saja yang paling sedikit penduduknya. Silahkan kita amati. Nah, di sini lihat pulau yang paling padat penduduknya, lihat yang paling banyak warna coklat mudanya itu adalah Pulau Jawa ya. Jadi pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Sedangkan pulau yang paling sedikit penduduknya, cari yang berwarna hijau semua, itu adalah Pulau Papua. Nah, sedangkan di Pulau Jawa itu terbagi lagi atas beberapa provinsi. Lihat provinsi apa yang paling padat, nak? Nah, ternyata ada DKI Jakarta yang paling padat penduduknya. Karena dia di sini berwarna merah ya. Lebih dari 1299 orang per kilometer kuadrat. Nah, sedangkan daerah yang paling sedikit penduduknya tadi ada di Pulau Papua ya. Nah, lihat di situ Pulau Papua ada yang warna hijau terang itu ada di di Provinsi Papua Barat. Itu yang paling sedikit penduduknya karena penduduknya kurang dari 10 orang per kilometer kuadrat. Nah, kalian sudah paham kan tentang kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2010 menurut provinsi. Nah, sekarang buka bukunya halaman 66, ayo mengamati. Indonesia adalah negara yang kaya. Kekayaan itu tidak sebatas pada hasil alam saja. Ternyata Indonesia juga kaya akan ragam suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Nah, sekarang kita amati peta berikut ya. Ini adalah peta persebaran suku bangsa yang ada di Pulau Sumatera. Kita tuliskan pada kotak tersebut ya. Di sini kita tuliskan nama suku bangsa dan letak provinsinya. Kita tuliskan 5 saja yang ada pada peta ya. Nah, yang pertama Bunda ambil adalah suku Aceh. Suku Aceh terletak pada provinsi Aceh. Kemudian suku Goyo. Suku Goyo terletak pada Provinsi Sumatera Utara. Kemudian suku Melayu terletak pada Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Adapun suku Minangkabau terletak pada Sumatera Barat dan suku Nias terletak pada Sumatera Utara. Nah, itulah tadi 5 nama suku bangsa yang ada pada peta persebaran suku bangsa yang ada di Pulau Sumatera. Nah, sekarang kita perhatikan lagi peta persebaran suku bangsa yang ada di Pulau Kalimantan. Yang pertama Bunda ambil adalah suku Dayak. Suku Dayak terletak di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Kemudian suku Ngaju terletak pada Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kemudian suku Ote Danum terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian ada suku Banjar. Suku Banjar terletak di Kalimantan Selatan. Kemudian ada suku Melayu. Suku Melayu terletak di Kalimantan Selatan dan Barat dan Timur. Ternyata di Pulau Kalimantan itu banyak terdapat
penduduk yang bersuku Melayu. Nah, sekarang kita akan mengamati peta persebaran suku yang ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan adalah tempat tinggal kita. Ternyata Kabupaten Pangkep itu ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kita ambil 5 juga ya yang ada pada peta. Yang pertama Bunda ambil adalah suku Makassar, terletak di Provinsi Makassar. Kemudian ada suku Bugis juga ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Maaf ya, bukan Makassar tapi Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian ada suku Tolaki, terletak di Sulawesi Tenggara. Kemudian suku Tomini terletak di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian suku Minahasa terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, itu tadi Bunda ambil 5 nama suku bangsa dan letak provinsi yang ada di 3 peta persebaran suku, 3 pulau ya pada peta persebaran suku bangsa. Nah, kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Silahkan dibuka halaman 69. Nah, selain beragam suku bangsa, Indonesia juga beragam agama. Meskipun demikian, kerukunan antar umat beragama Indonesia tetap terjaga. Silahkan baca bacaan kerukunan antar umat beragama yang ada pada buku kalian. Kemudian silahkan kalian berlatih menemukan gagasan pokok pada setiap paragraf pada bacaan tersebut. Silahkan tuliskan di buku tugas kalian. Dan temukan pula kosakata baru yang kalian temukan pada bacaan tersebut dan cari artinya pada Kamus Bahasa Indonesia atau pada Kamus Bahasa Indonesia yang ada di Google. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran di halaman 71. Nah, pada pelajaran sebelumnya kamu sudah mengetahui kan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang pertama adalah yang pertama, melaksanakan ajaran agama masing-masing. Yang kedua, menjaga kerukunan beragama. Nah, kalian bisa temukan yang lain kan sesuai dengan nilai luhur yang terdapat pada sila Pancasila yang pertama. Nah, bunyi sila Pancasila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa saja nilai luhur yang terkandung di dalamnya? Yaitu berteman tanpa membedakan latar belakang, tidak berat sebelah dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mau menjenguk orang yang sakit. Yang keempat adalah mau saling tolong-menolong sesama manusia. Sila ketiga Pancasila apa bunyinya anak soleh soleha? Persatuan Indonesia. Nilai luhur yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila adalah gotong royong, kerja kelompok, mempelajari budaya lain, mencintai budaya sendiri, cinta produk dalam negeri. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai luhur yang terkandung di dalamnya adalah salah satunya pemilu, musyawarah mufakat, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa. Nah, contoh kecilnya di kelas adalah pemilihan ketua kelas. Nah, sila kelima, apa bunyinya? Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai luhur apa saja yang terkandung di dalamnya? Nah, silahkan dilihat. Yang pertama adalah memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kemudian, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil pembangunan nasional. Nah, itu beberapa tadi nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila. Baik anak soleh-soleha, setelah kalian tulis, silahkan buka bukunya halaman 72. Nah, ini adalah tugas kalian. Bunda bacakan ya bacaannya, yaitu mencetak gol. Raya dan teman-teman bermain bola di lapangan sekolah. Mereka bermain dengan semangat. Namun, tiba-tiba permainan mereka menjadi tidak menyenangkan. Larry berbuat kasar terhadap Ipung. Larry tidak mau memberikan bola kepada Ipung.
Padahal Ipung itu satu tim dengan Larry. Larry ingin mencetak gol sendiri tanpa bekerja sama dengan teman-teman satu tim lainnya. Permainan dihentikan. Raya kemudian mendekati Larry dan Ipung. Raya menasehati Larry agar tidak kasar saat bermain. Larry pun harus minta maaf kepada Ipung. Raya mengingatkan Larry agar bekerja sama dengan teman satu tim jika ingin menang. Bermain harus kompak dan saling menghargai. Nah, dari bacaan yang Bunda bacakan, silahkan kalian jawab pertanyaan nomor 1 sampai 5. Oke, anak soleh-soleha, kemudian silahkan buka bukunya halaman 74. Nah, silahkan amati gambar-gambar yang ada di samping Bunda. Kemudian, kalian beri tanda centang untuk ketampakan alam dan beri tanda silang untuk ketampakan buatan. Ini menurut kalian ya, sebelum Bunda jelaskan apa sih itu ketampakan alam dan apa itu ketampakan buatan. Nah, gambar yang pertama adalah gambar apa? Ayo, siapa yang tahu? Terminal ya. Nah, terminal ini termasuk ketampakan buatan. Nah, silahkan disilang. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar air terjun. Nah, ini adalah contoh ketampakan alam. Silahkan dicentang. Gambar yang ketiga adalah gambar sungai. Sungai juga adalah contoh ketampakan alam. Silahkan dicentang. Nah, gambar keempat adalah Pertamina yang paling sering kita datangi ketika kita membutuhkan bensin. Nah, ini adalah contoh ketampakan buatan. Jadi silahkan disilang ya. Kemudian gambar kelima adalah gambar jalan raya yang selalu kita lewati. Nah, ini adalah ketampakan buatan. Silahkan disilang. Kemudian gambar yang terakhir keenam adalah gambar gunung. Ini adalah contoh ketampakan alam. Silahkan dicentang. Nah, dari gambar tersebut, kalian sudah tahu kan membedakan apa sih ketampakan alam dan apa ketampakan buatan. Yang jelasnya, kalau ketampakan alam itu yang terjadi dengan sendirinya atau dia itu dibuat sama Allah, sedangkan ketampakan buatan itu dibuat oleh manusia. Nah, setelah kalian pelajari pada gambar tersebut, Bunda akan jelaskan apa sih ketampakan alam itu. Ketampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya, misalnya gunung, danau, teluk, air terjun, dan lain-lain. Sedangkan ketampakan buatan adalah dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu, misalnya jalan raya, sawah, dan waduk. Nah, ketampakan alam Indonesia terdiri atas wilayah daratan dan wilayah perairan. Daratan adalah permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air dan berbentuk padat, sedangkan perairan adalah bagian permukaan bumi yang menempati wilayah yang luas dan digenangi oleh air. Nah, luas wilayah daratan kepulauan Indonesia adalah sepertiga dari seluruh luas wilayah Indonesia. Sedangkan luas wilayah lautannya adalah 2/3 dari wilayah Indonesia. Nah, yang mana yang lebih luas, wilayah daratan atau wilayah lautan? Yang jawab Bunda kasih bintang. Oke, wilayah daratan tidaklah rata. Ternyata ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, gunung, dan pantai. Sedangkan wilayah perairan terdiri atas laut, lautan atau samudera, sungai, danau, rawa, selat, dan teluk. Nah, berikut ya adalah penjelasan apa itu pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, laut, teluk, kemudian ada sungai, ada danau. Semua ada di buku kalian, jadi silahkan dibaca ya. Nah, setelah kalian baca, silahkan isi kolom yang ada di samping. Nah, kolom yang ada di samping adalah kolom kalian sebutkan ketampakan buatan yang ada di daerah kalian, terus apa manfaatnya. Bunda kasih contoh, ketampakan buatan yang ada di daerah Bunda adalah sawah. Sawah itu manfaatnya adalah sebagai lahan untuk menanam tanaman menanam tanaman pangan ya, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kalian apa coba di daerah kalian? Nah, pasti ada jalan kan? Nah, jalan raya,
Boleh, ada Pertamina kan? Kemudian ada perumahan, banyak ya. Silahkan sebutkan yang ada di daerah kalian. Tadi penjelasan Bunda tentang materi tematik kita hari ini. Bunda harap kalian bisa mengumpulkan tugas lebih disiplin lagi. Oke, anak soleh soleha, Bunda tunggu tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.